Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya agak bising ya. Ini hujan dan saya berada di luar ruangan. Baik, terima kasih Mas Zulfadli Harahap yang telah menghandle menjadi moderator pada acara pada sore hari ini. Dan terima kasih pula kepada Mas Haris Firismanda yang telah bersedia untuk mengisi acara bincang riset pada sore hari ini. Dan para peserta sekalian, jadi ini acara yang sudah waktunya memang cukup mepet ya dengan mau pada Lebaran, bukan Lebaran sih, mau Ramadan ya. Tapi paling tidak kita akan mengusahakan bahwa kegiatan bincang riset ini terus berjalan. Uh, kita tidak terpancang pada waktu yang longgar saja, tapi kita akan menyelenggarakannya secara rutin gitu ya. Dan semoga kegiatan kita ini tetap memberi manfaat bagi semua pihak, bagi pembicara Mas Haris Fitrinanda maupun teman-teman yang hadir pada sore hari ini, sehingga ada pengetahuan ya yang terus akan kita dapatkan dari setiap bincang riset yang kita selenggarakan. Saya berharap juga manfaat ini bisa mendebar secara lebih luas dengan cara teman-teman sekalian menyebarkan kegiatan ini sehingga akan memberi dampak yang positif ya untuk dunia akademis kita. Sekali lagi terima kasih pada Mas Haris Firismanda dan juga teman-teman yang sudah mengorganisir kegiatan pada sore hari ini. Semoga lancar dan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Zulfadli. Oke, Bu. Terima kasih Ibu Uni Rahayu yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Adapun acara selanjutnya yaitu acara diskusi yang akan dibawakan oleh Mas Haris Firismanda. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan CV dari Mas Haris Firismanda terlebih dahulu. Adapun latar belakang pendidikan beliau yaitu S1 di Universitas Brawijaya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan adapun di S2 beliau menempuh di Universitas Airlangga di jurusan Kajian Sastra dan Budaya, dan sekarang beliau menempuh di Universitas Negeri Surabaya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Adapun pengalaman beliau yaitu sebagai guru bahasa Indonesia di Rubik Brawijaya pada Oktober 2019 sampai 2020 dan sebagai peneliti di LSM Arid Institute pada Oktober 2021 sampai 2024 dan sebagai guru bahasa Indonesia di LBB Kaisa Kripat pada Desember 2022 sampai 2023 dan sebagai pekerja lepas di bimbingan skripsi dan tesis pada Agustus 2024 dan sebagai mentor klinik tesis di Hima MKSB Unair pada Agustus 2024 sampai Januari 2025 dan sebagai asisten dosen di Universitas Brawijaya pada Maret 2022 dan sebagai asisten peneliti di Universitas Brawijaya juga pada Januari 2022 sampai Februari 2022. Adapun beliau telah menulis karya tulis sebanyak 7 artikel dan 2 buku. Adapun buku yang beliau tulis yaitu Senjak Kala Bumi yang berjudul Senjak Kala Bumi, Serampai Esai Masa Pandemi yang diterbitkan oleh UB Press, dan Dari Stasiun Tanggulangin Sampai Harga Sebuah Musim yang diterbitkan Dewan Kesenian Sidoarjo. Berikut yang telah saya sampaikan CV dari Mas Haris. Halo Mas Haris, bagaimana Mas Alhamdulillah. kabarnya? Terima kasih teman-teman, terutama Prof. Mundi Rahayu
atas kesempatannya saya bisa belajar bareng dengan teman-teman epistemik dan selaku moderator juga Mas Zulfari dan teman-teman Epistemic Institute atas kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya juga ingin berbagi, ingin sharing terutama mungkin pengalaman saya terkait riset riset naratologi ya. Sebenarnya ini juga berangkat dari tesis saya juga dan kebetulan ini juga lanjutan yang ingin saya kembangkan lagi di studi doktoral terkait pengembangan mengenai teori naratologi gitu. Oke, mungkin sebelumnya saya izin share screen ya Mas Zulfa. Ya, Mas. Sebelumnya apakah sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat ya? Kalau di Belum. saya masih proses. Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, mengawali dari studi naratologi yang saya bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman epistemik. Jadi kita sekarang mengawali pembahasan mengenai studi naratologi di dalam sebuah karya sastra. Nah, sebelumnya ketika kita membahas mengenai studi naratologi tentu tidak lepas dengan bagaimana kita ini membaca atau proses dalam pembacaan karya sastra itu ditekankan gitu dalam beberapa aspek tertentu gitu. Mungkin dalam pembacaan teman-teman ketika membaca sebuah novel atau cerpen khususnya, pastinya mungkin ada semacam sempalan pembacaan ketika teman-teman baca apa yang teman-teman baca ini ternyata uh, terdapat hal-hal yang mungkin begitu janggal atau hal-hal yang mungkin sebaliknya teman-teman ingat dalam proses pembacaan dalam naratologi. Nah, di sini naratologi ini lebih menekankan pada aspek struktural di dalam sebuah teks karya sastra ya. Jadi lebih menekankan mengenai bagaimana teks itu dilibatkan secara penuh gitu. Mungkin ini juga berlawanan dengan uh, perspektif pasca strukturalis, yakni uh, yang mana teks itu dibiarkan dan teks itu sama sekali bisa kita dekonstruksi, bisa kita rekonstruksi berdasarkan pengalaman atau pemahaman pembacaan. Nah, ini tentu bergantung pada resepsi pembaca ya. Nah, resepsi pembaca ini ya juga berkaitan dengan proses di mana kita sebagai pembaca pasti memiliki genre novel tertentu yang mungkin akan memberikan semacam pemahaman baru ketika mungkin teman-teman membaca beberapa karya novel yang hal tersebut itu berbeda dengan novel-novel sebelumnya. Pasti terdapat adanya perspektif atau pembaruan dalam uh, pengkajian di teks gitu. Sehingga mungkin pasti ada semacam lompatan pemikiran atau lompatan terkait perspektif ketika teman-teman membaca sebuah teks tersebut. Jadi ini yang menjadi problem ya, misalnya kalau kita melihat dari kacamata naratologi dalam teks itu sendiri bahwa kita selalu cenderung mengabaikan aspek struktural di dalam teks itu seperti apa dan bagaimana ketika kita mendalami sebuah uh, proses pembacaan di dalam teks karya sastra itu sendiri gitu. Nah, akhirnya konsekuensi yang kita dapat itu bahwa kecenderungan tersebut meninggalkan pembacaan secara dekat, secara tekstual gitu. Kita cenderung beralih pada pembacaan jarak jauh atau hal-hal yang bersifat kontekstual. Nah, misal katakanlah teman-teman membaca sebuah novel dengan mungkin novel-novel 65 atau 45 yang mungkin membahas tentang isu-isu seksis atau mungkin isu-isu budaya lain yang menjadi hal yang problem. Ada hal yang mungkin bisa ditinggal, ada hal yang mungkin saja ditinggalkan dalam proses pembacaan secara lebih dekat. Semisal halnya pada isu-isu 65 ketika muncul novel-novel yang mungkin secara lebih jelas
lebih dekat membahas tentang hal-hal tersebut, kita akan mendefinisikan secara berbeda dalam proses pembacaan itu sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa kita perlu menitik beratkan pada interpretasi teks. Kira-kira teks sejauh apa yang kita tekat dalam teks itu sendiri, sehingga ketika kita membaca sebuah struktur atau pembacaan secara jelas melalui berbagai macam teks itu sendiri, kita bisa memahami lebih dekat itu. Nah, ini juga mungkin kita lebih melihat dari aspek intersubjektif atau kebenaran ya dalam pembacaan, bahwa memang di dalam dunia sastra itu uh, interpretasi itu selalu ada dan mungkin berbeda-beda dalam setiap individu. Namun dari sini studi narratologi berusaha untuk melihatkan bahwa sejauh apa kita bisa lebih objektif terhadap teks tersebut untuk melihat secara keseluruhan mengenai bagaimana teks itu kita rujuk kembali, kita dekati kembali secara harfiah, sehingga kita bisa menemukan pemahaman secara mendalam terkait interpretasi yang kita lakukan gitu. Jadi pesannya itu kita bisa lebih menemukan aspek-aspek yang bisa kita gali dalam hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan ketika kita membaca sebuah teks gitu. Misal katakanlah teman-teman membaca sebuah novel yang mungkin kalau dalam penelitian sastra ya, atau mungkin kalau teman-teman sudah mengerjakan skripsi dan ketika membaca sebuah novel belum tuntas, itu mungkin sebaiknya harus dituntaskan dulu. Mungkin kalau dalam studi narratologi kita cenderung membaca sebuah novel dan kemudian kita mengutip beberapa hal-hal yang mungkin ini adalah jawabannya, ini adalah hal-hal yang mungkin kita interpretasikan, padahal dalam proses pembacaan itu kita belum final. Nah, ini perlu ditekankan lagi teman-teman bahwa perlunya kita melakukan pembacaan secara dekat terhadap sebuah teks. Nah, mungkin saya akan mencontohkan teman-teman terkait sebuah puisi Khairil Anwar ya. Mungkin kalau ke teman-teman membaca puisi ini ada kesan intersubjektif bahwa tema-tema yang dibawakan ini berkaitan dengan tema-tema kepahlawanan atau tema-tema yang perlawanan yang dilakukan oleh Khairil Anwar terhadap kolonialisme dan sebagainya. Namun kita hanya melihat dari aspek konteks. Bagaimana kalau kita melihat dari aspek yang mungkin belum tentu juga Khairil Anwar menulis puisi tersebut hanya diperuntukkan untuk apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ini menjadi tantangan untuk kita sendiri ketika membaca sebuah karya sastra. Bisa saja kalau waktuku tak sampai tak seorang pun ini mungkin merujuk pada seseorang atau hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan konteks atau hal-hal yang lain, karena kebetulan beliau menulis pada tahun 1943 sehingga kita mengkontekstualisasikannya menjadi tema-tema perlawanan dan eksistensial terkait perjuangan Fatimah dan sebagainya. Nah, ini menjadi perlu kita lihat secara aspek struktural di dalam sebuah teks, bagaimana operasi ini bekerja untuk kita bisa mengetahui lebih jelas terkait pemahaman di dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ya teman-teman terkait naratologi secara umum ya, bahwa menurut Michael ini narratologi ini adalah semacam teori naratif atau cerita tontonan atau artefak budaya yang menceritakan mengenai aspek atau struktural bagaimana narator atau pencerita ini melihat dari pembawaan cerita yang dilakukan. Nah, di sini kan naratologi kan terbagi menjadi yakni narator, vokalisator, dan fabula dari menurut Michael ini. Nah, narator internal ini bisa saya definisikan sebagai narator yang menceritakan mengenai sudut pandang orang pertama. Jadi lebih mengedepankan keakuan atau saya atau kami dibanding dengan narator eksternal. Nah, bedanya apa teman-teman? Nah, narator eksternal ini lebih dia itu tidak hadir sebagai tokoh, juga tidak hadir sebagai bisa menjadi pencerita, bisa menjadi tidak mencerita gitu. Jadi bagaimana penceritaan ini membawa hal-hal yang mungkin bertemakan hal-hal yang khusus ketika kita membaca sebuah novel atau cerita pendek gitu. Jadi pembawaan ini yang mungkin kalau misalnya teman-teman pernah membaca sebuah novel atau cerpen, ketika kita membaca sekilas ya, mungkin tidak hanya dialog, tapi mungkin narasi-narasi yang lain, bagaimana panjang durasinya, panjang penceritaannya yang tidak berjalan gitu. Itu mungkin bisa teman-teman bayangi ya ketika membaca contoh-contoh tersebut. Nah, ini menjadi bagian hal yang dipersepsi oleh
narator eksternal. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan vokalisasi. Nah, ada juga vokalisasi internal dan vokalisasi eksternal. Nah, vokalisasi internal ini biasanya lebih merujuk pada tokoh-tokoh gitu. Jadi bagaimana tokoh saling menghubungkan satu sama lain untuk membangun suatu suara atau vokalis terkait bagaimana pembawaan atau penceritaan yang berusaha dilakukan oleh narator itu sendiri. Nah, ini menjadi proses di mana kita mengetahui bahwa penceritaan itu sebenarnya internal, eksternal dan internal itu juga dialami oleh sudut pandang masing-masing tokoh. Nah, tokoh sendiri itu biasanya dibagi menjadi berbagai macam. Ada sudut pandang tokoh-tokoh menjadi satu. Jadi tokoh utama ini berperan penting dalam pembawaan sebuah cerita dan sebagainya. Sedangkan ada lagi tokoh kedua, jamak. Ini menghubungkan antara tokoh utama yang sama-sama membangun, sama-sama bergerak dalam membangun suatu ending atau penceritaan itu sendiri gitu. Atau juga yang berganti-ganti. Nah, ini menjadi hal yang ditekankan dalam vokalisasi internal itu sendiri. Sedangkan eksternal ini adalah cara pembawaan cerita ini menjadi sebuah hal yang mungkin menjadi suatu voice atau suara yang berusaha untuk diletakkan pada inti tertentu, inti cerita tertentu. Jadi bagaimana inti cerita ini dibawa oleh pengarang ini mungkin bisa menjadi semacam aspek duration atau flashback atau sebagainya. Yang mungkin ketika teman-teman membaca sebuah cerita-cerita masa lalu atau mungkin novel-novel yang menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa lampau itu menjadi satu suara voice dari vokalisasi eksternal itu sendiri untuk melibatkan tokoh penokohan itu untuk melihat kembali sejarah peristiwa sebelum terjadi atau sesudah terjadi. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan fabula sebagai suatu urutan kronologis yang akan dihadirkan dalam sebuah penceritaan itu sendiri. Nah, untuk ruang lingkup kajian naratologi sebenarnya banyak hal yang bisa kita dalami, yakni antara lain adalah rangkaian peristiwa, bagaimana peristiwa itu saling bersentuhan, saling terjadi, dan begitu juga relasi antar peristiwa. Nah, bagaimana relasi antar peristiwa ini menjadi sesuatu yang berdekatan dan menjadi pemaknaan tersendiri bagi kita ketika mendalami sebuah aspek naratif. Begitupun juga cara penyajian peristiwa itu sendiri, bagaimana peristiwa itu disajikan, konflik-konfliknya seperti apa, dan bagaimana pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh narator ketika membawakan penceritaan. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan sudut pandang pencerita atau narator itu sendiri ketika kan membawakan sudut pandang yang mungkin berbeda apa yang kita rasakan gitu. Nah, perlu saya tekankan lagi teman-teman untuk sudut pandang pencerita ini mungkin teman-teman ketika membaca sebuah novel akan merasa mengalami interpretasi yang tersendiri ya ketika teman-teman memaknai tokoh X dengan tokoh Y ini ternyata tidak seperti yang teman-teman bayangkan, padahal kita juga bisa melihatnya dari aspek narator itu sendiri. Nah, ini untuk penerapan studi naratologi teman-teman ya. Studi naratologi sendiri ini secara umum nih, secara umum biasanya sering digunakan di dalam film atau sinetron, juga novel atau cerpen umum, atau mungkin juga sastra lisan atau dongeng atau cerita rakyat ini yang secara umum digunakan. Tapi sebenarnya studi naratologi ini sejauh pembacaan saya itu berkembang, jadi kita bisa mengkajinya baik dari seni-seni lain seperti musik dan video klip yang itu menjadi apa namanya angle atau potongan penceritaan yang bisa menjadi makna-makna tertentu gitu ketika kita mendalaminya gitu. Nah, ini saya contohkan di dalam film teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman pernah melihat film The Horse. Ini sebuah film yang menarik menurut saya karena di dalam suatu adegan atau penceritaan ini ada 3 tokoh utama yang berbeda waktu, berbeda zaman, tapi hadir di dalam penceritaan itu sendiri dalam tayangan film gitu. Misalnya ada 3 tokoh utama bernama Virginia Woolf itu sebagai penulis novel Miss Dalloway, kemudian ada Laura Brown sebagai pembaca bukunya. Jadi dia itu membaca buku yang ditulis oleh Miss Dalloway dan yang terus kemudian ada lagi Clarissa Hogan itu sebagai perwujudan karakter yang ditulis oleh Virginia. Nah, menariknya di sini adalah bahwa ketiga tokoh ini hidup tidak sama. Jadi
untuk Laura Boone ini hidup setelah pasca Perang Dunia, sedangkan untuk Regina Vaughan itu pada tahun 2000-an. Nah, di masing-masing tiga karakter tokoh utama ini memiliki apa ya istilahnya itu permasalahan atau konflik tersendiri-sendiri. Bagaimana ia juga merepresentasikan kondisi perempuan saat itu dalam penayangan-penayangan ini. Nah, dalam film-film ini, dalam konteks atau peristiwa yang disajikan dalam film ini memang terkesan apa istilahnya itu tidak bersangkut paut dengan apakah mungkin tokoh-tokohnya ini mengenal satu sama lain atau hal-hal yang berbeda, tapi ada keterkaitan tertentu ketika kita melihat film ini secara lebih uh, lugas ya, ketika kita membayangkan ketika si pencerita atau Virginia Woolf ini menulis sebuah cerita dan ingin membayangkan apa yang ia tulis, ada hal yang gejolak. Kemudian ini juga terimplementasikan kepada pembaca Laura Boone. Ketika ia memaknai pembacaannya, terus ketika ia menghadapi pengalaman-pengalaman peliknya di dunia nyata sambil ia membaca novel dan sebagainya. Nah, kemudian juga karakter Miss Dalloway sendiri sebagai Clarissa Vaughan yang perwujudannya itu adalah sebagai apa namanya itu yang menjalankan penceritaannya Virginia Woolf. Ini kan menarik, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi terkait pendekatan-pendekatan naratologi. Terutama kita bisa memaknainya bahwa bagaimana interpretasi yang dihadirkan dalam konteks tertentu itu menghasilkan sebuah voice atau vokalisasi yang berusaha untuk disampaikan kepada pemirsa atau pembaca itu sendiri. Kemudian ada salah satu musik teman-teman yang berjudul Lagu Sial Mahal ini juga menarik bahwa di dalam kita bisa membayangkan ketika melihat video YouTube Sial Mahal ini kita melihat semacam kutipan-kutipan narasi atau kutipan-kutipan naratif di dalamnya. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kita memfokuskan antara kita menyimak secara puitika dari lirik-lirik lagunya atau kita juga bisa melihat dari aspek naratifnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang mungkin berbeda atau mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal yang bisa kita bandingkan mungkin dari aspek interteksnya bahwa mungkin dari lirik-liriknya ini menceritakan terkait peristiwa-peristiwa yang berusaha dijelaskan oleh Sial Mahal ini dalam aspek naratif yang ditampilkan di dalam video tampilan YouTube ini dalam penayangan musik. Ini bisa menjadi kita bayangkan kira-kira apa yang tertanam di benak kita bahwa hal ini menjadi suatu penceritaan yang ternyata itu lebih fleksibel di mana-mana gitu. Jadi kita membaca sebuah cerita dengan mendengarkan musik. Nah, ini mungkin terkesan kita selalu berpikir atau mengangan-angan ini kira-kira bagaimana kita bisa memahaminya gitu antara kita mendengarkan musik dan membaca ceritanya. Ini jadi mungkin bisa teman-teman lihat ya di tayangan YouTube siang hari. Nah, kemudian novel Tempat Paling Sunyi. Nah, ini kebetulan juga pernah terbit di artikel yang saya tulis di jurnal kaus saya itu bahwa di novel Tempat Paling Sunyi ini ada hal yang menarik ketika saya melihat dari aspek tokoh penokohan. Terutama saya melihatnya itu dari karakteristik tokoh utama pertama dan tokoh utama kedua itu saling berkorelasi dan saling menggantikan dalam setiap ending atau penceritaan gitu. Saya malah membayangkan bahwa ketika membaca novel Tempat Paling Sunyi, tokoh Mustofa itu adalah tokoh satu-satunya yang mungkin akan menjadi ending pada penceritaan tersebut. Tapi ternyata hal itu di luar pemahaman saya gitu. Jadi mungkin ini menjadi menarik. Ketika saya membaca di tengah ending itu, si tokoh Mustofa itu tidak lagi diceritakan. Namun ada lagi tokoh penggantinya. Nah, tokoh pengganti ini sebagai sudut pandang tokoh pertama ya yang menceritakan mengenai keakuan, bukan sudut pandang ketiga yang menceritakan tentang tokoh ini, tapi lebih merujuk ke keakuan itu sendiri gitu. Dan novel yang ditulis itu di dalam penceritaan itu sama-sama berjudul Tempat Paling Sunyi. Nah, saya mengiranya ini adalah sosok pengarang atau penulis yang berusaha untuk masuk ke dalam cerita ini. Tapi ini hanya justifikasi dan perlu kita dalami lagi dalam aspek struktur gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari kutipan-kutipan ini.
Setidaknya ada 3 hal yang membuat aku dan Mustafa sama. Pertama, wajah kami yang mirip. Kedua, bahwa kami ditakdirkan sama-sama mengguriti novel. Sebuah dunia yang masih gelap di bumi ini, dan kami terpaksa berjalan seorang diri secara sendiri-sendiri untuk melalui tempat yang paling sunyi di ujung dunia ini. Dan ketiga adalah kami gagal membina keluarga. Ini terkesan apa namanya? Ada kesamaan, ada korelasi, ada hal-hal yang dekat antara Mustafa dan tokoh aku itu sendiri sebagai perwujudan di dalam sebuah teks yang berusaha dihadirkan gitu. Nah, ini mungkin teman-teman kalau mungkin baca novel ini pasti ada mungkin bisa menemukan hal-hal yang menarik ketika melihat dari masing-masing sudut pandang ini memiliki keragaman-keragaman penceritaan itu sendiri. Kemudian ada novel Kudasai. Nah, ini sebenarnya juga saya sempatkan menulis juga bersama teman saya dari Magister Sastra UGM yang lulus sekarang. Itu saya sempat membahas terkait aspek feminismenya ya mungkin dalam novel Kudasai, bahwa kita mungkin membayangkan bahwa tokoh Tuwindi ini di dalam novel tersebut itu adalah tokoh perempuan yang berdaya, yang tidak ingin ditindas oleh laki-laki atau sebagainya. Namun kita perlu lihat lagi siapa penulisnya, teman-teman. Penulisnya adalah Brian Krishna. Mungkin ada sisi subjektivitas ya antara laki-laki ketika ia menulis sebuah novel atau cerita gitu. Bahwa saya menemukan apakah tokoh Tuwindi ini diposisikan menjadi apa ya, diposisikan sebagai tokoh yang berdaya di dalam novel tersebut. Ternyata tidak. Justru ia berusaha untuk dileburkan, untuk tunduk dengan konstruksi budaya itu sendiri. Makanya teman saya pernah menanyakan pada saya, Mas Haris, ini kira-kira apa ya? Brian Krista ini menulis novel ini apakah ia melihat dari aspek pengalaman sosial kulturalnya atau ia ingin menyuarakan sesuatu di dalam novel-novel ini? Gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Dan saya kemudian teringat ketika membaca novelnya itu bahwa uh, ada hal-hal yang mungkin uh, sulit kita bayangkan gitu ketika kita melihat tokoh Twindy yang dia itu berlatar belakang orang terdidik dan tokoh-tokoh berdaya, tapi ternyata ia tunduk dengan sebuah konstruksi sosial budayanya. Seperti dalam kutipan ini, Twindy ini yang menakutkan bukan hanya dirinya, tapi juga koneksi keluarganya loh. Berbuat sesuatu yang fatal ke Twindy bukan cuma lo yang kena marah bahaya, tapi keluarga lo juga. Kakak lo bisa tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya, rumah lo bisa-bisa didatangi petugas tanah, dan kalau lo masih kuliah, lo bisa tiba-tiba dibikin DO dengan alasan yang tidak masuk akal. Jadi mending hati-hati deh. Nah, kalau kita bayangkan teman-teman, kenapa kok di dalam narasi ini kita melihat bahwa tokoh orang tua ini selalu memiliki peranan dalam apa ya istilahnya, mendidik Twindy. Jadi Twindy itu tidak dibiarkan hidup secara mandiri tanpa ada jasa kedua orang tua, tanpa ada orang lain yang terlibat gitu. Nah, ada semacam pendudukan struktural yang ketika kita membaca novel ini itu bahwa narator berusaha untuk menempatkan tokoh ini secara berbeda, secara apa namanya itu di luar apa yang kita bayangkan. Ketika kita membayangkan tokoh Twindy itu adalah tokoh yang berdaya, mandiri dan sebagainya, strong dan hal-hal yang lain. Namun ternyata hal ini malah sebaliknya, kita melihat bahwa kalau tokoh Twindy ini nggak menjadi seorang ibu, maka itu akan percuma. Jadi kayak ada semacam pelanggengan yang berusaha untuk dihadirkan di dalam aspek struktural di dalam teks ini ketika kita membacanya. Gitu. Mungkin ini menjadi bahan tematik saja teman-teman. Barangkali teman-teman ingin membahas secara apa ya istilahnya itu aspek naratif struktural dalam konteks feminis gitu. Ketika kita melihat kontekstualisasi penceritaan itu bagaimana direpresentasikan dan sebagainya. Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana si penulis laki-laki ini menggambarkan perempuan. Nah, itu yang perlu kita resapi dan kita bayangkan. Sebenarnya juga dari pengalaman saya ini pernah ada teman saya yang dia itu juga meneliti tentang sebuah novel dengan pendekatan naratologi, dan melalui pendekatan naratologi ya, terutama pada perspektif Janet itu, dia menemukan apa ya beberapa aspek-aspek yang sangat patriarkal di dalam sebuah teks cerita. Mungkin tanpa dia itu menggunakan pendekatan teori-teori feminis ya,
melainkan menggunakan pendekatan naratologi itu malah bisa gitu. Dan itu menjadi perdebatan sebenarnya itu pas ketika teman saya ini melakukan uji tesis, bahwa ketika ia menggunakan naratologi ternyata juga bisa dibedah secara feminis gitu, atau mungkin kita menggunakan teori feminis kita juga bisa bedahnya secara tekstual gitu. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang mungkin menjadi perdebatan ketika perdebatan teoritis ya, mungkin kalau misalnya kita membayangkan pendekatan narkologi ini ternyata bisa digunakan dalam berbagai macam aspek, terutama ini juga mewakili dari teori-teori feminis gitu. Nah, ini mungkin jadi pemantik bagi teman-teman juga sih ketika teman-teman ingin membaca sebuah novel dan menggunakan pendekatan narkologi, terutama narkologi feminis gitu. Nah, selanjutnya adalah berlanjut ke penulis tersirat. Nah, dari pembacaan atau penulis novel itu kita perlu memahami terkait penulis tersirat gitu. Jadi penulis tersirat ini sangat abstrak dan kita mungkin sulit untuk menjelajahi pemikiran-pemikiran pengarang, kira-kira apa yang berusaha ia sampaikan gitu. Tapi kita bisa melihatnya dari aspek struktural dalam tokoh penokohan, vokalisasi, aspek-aspek yang mungkin kita bisa melihatnya secara lebih dalam gitu di dalam gaya-gaya narator kita ketika bercerita gitu. Dan mungkin kita tidak hanya menitik beratkan pada tokoh dan penokohan, tapi juga kita bisa melihat dari bagaimana cerita itu dibawakan gitu dan direpresentasikan gitu secara naratif. Nah, kemudian narator dan membaca. Nah, narator dan membaca ini seperti halnya komunikasi satu arah melalui sebuah karya sastra. Jadi ketika kita membaca itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi juga dengan narator. Kira-kira apa yang apa yang berusaha disampaikan dan apa yang berusaha dipahami ketika pembaca itu berusaha untuk memahami karakteristik melalui tokoh penokohan, melalui narator atau gaya penceritaan yang dihadirkan, dan itu menjadi sebuah interaksi komunikatif yang alami gitu, yang secara tidak langsung kita memahaminya sebagai sebuah komunikasi. Nah, ini adalah beberapa teori-teori naratif. Sebenarnya banyak ya teori naratif ini. Cuman ini orang apa namanya beberapa sumberan terkait teori naratif yang mungkin bisa teman-teman dalami kembali gitu. Sebenarnya belum semua sih saya gunakan, hanya saya saja menggunakan teorinya Janet dan Ajib mas gitu. Yang pertama adalah narator Vladimir Prop, ini juga membahas mengenai morfologi cerita rakyat gitu dan sebagainya. Kemudian Aktansial Ajib mas, ini membahas terkait pemosisian antara tokoh dan sebagainya. Kemudian ada juga naratologi Seymour Chapman, teori naratif Stephen Todorov, kemudian Michael, dan juga ada naratologi Janet yang membahas terkait aspek durasi, frekuensi, modus, vokalisasi, dan tutur. Ini sebenarnya ya teori yang saya gunakan di dalam rancangan disertasi saya, yakni bagaimana panjang cerita itu disampaikan, kemudian frekuensi bagaimana cerita itu diceritakan beberapa kali gitu. Kecenderungan beberapa kalinya ini mungkin ada pemaknaan tertentu untuk kita sendiri gitu ketika membaca. Tapi biasanya orang-orang dalam pembacaan ini ada semacam aplikasi ya yang bernama Voyant Tools itu. Kalau mungkin teman-teman melihat itu, saya pernah juga itu. Dimana kita bisa melihat berapa kali diceritakan itu melalui penggambaran sebuah kata per kata gitu. Jadi kalau semakin hurufnya besar itu menandakan bahwa ini yang sering diceritakan gitu. Mungkin teman-teman bisa nyoba, namanya Voyant Tools ya teman-teman. Itu bisa digunakan melalui apa namanya PDF. Kalau misalnya teman-teman punya novel PDF, teman-teman unduh, teman-teman upload di sana itu sudah muncul semua itu. Namun saya sarankan kembali teman-teman bahwa kita perlu melakukan pembacaan secara dekat di dalam sebuah karya sastra. Itu mungkin sebagai apa ya, misalnya teman-teman ketika membaca sebuah pembacaan jarak jauh pasti akan mengalami atau melihat dari berbagai macam apa namanya frekuensi atau berapa kali cerita itu disampaikan. Ini juga berkaitan dengan vokalisasi terkait sudut pandang tokoh penokohan atau sudut pandang naratif itu sendiri sebagai pernyataan yang dihadirkan. Kemudian juga ada teorinya Michael Baldwin yang berkaitan dengan cerita polifonik dan karnivalistik, yang mana lebih mengedepankan aspek hal yang tidak apa ya menantang aspek-aspek yang membatasi lah.
dan apa namanya lebih menghadirkan semacam parodi atau ironi yang disampaikan dalam cerita dan penceritaan. Ini mungkin menjadi tawaran teman-teman bagi saya untuk mungkin barangkali teman-teman pernah mempelajarinya ya di dalam mata kuliah tertentu terkait teori naratif. Memang kalau di dalam teori sastra tidak dijelaskan secara langsung ketika kita membahas mengenai teori naratif yang bisa kita dekatkan gitu, terkait uh, pengkajian-pengkajian tertentu. Nah, sebagai penutup, mungkin sedikit statement saya bahwa membahas mengenai naratologi tidak pernah terlepas dengan proses pembacaan. Membaca tidak hanya sekali duduk, namun berkali-kali. Membaca tidak hanya sekedar jarak jauh atau sinopsis dan lain-lain, melainkan dekatilah teks bacaan sebagai teman. Mungkin itu teman-teman dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris atas penyampaian materinya yang sangat spektakuler, yaitu telah membahas tentang teori naratologi. Baik, teman-teman yang ingin mau bertanya atau ingin menyampaikan komentar terkait materi yang dibawakan oleh Mas Haris, monggo saya persilahkan 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin mau bertanya. Atau bisa juga melalui kolom chat. Kami persilahkan. Ya, menarik juga sih sebenarnya. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman pembacaan yang berbeda-beda, mungkin di sini bisa berbagi ya. Barangkali ada hal-hal yang menjanggal ketika teman-teman pernah membaca satu novel dan ketika teman-teman menemukannya itu kira-kira kok berbeda dengan apa yang saya pahami sebelumnya gitu. Ketika saya baca ulang lagi teksnya, ternyata teksnya ngomong seperti ini dan ada hal-hal tertentu yang disampaikan dalam apa namanya proses pembacaan itu sendiri. Mungkin bisa teman-teman berbagi ya, atau mungkin teman-teman sedikit pengalaman-pengalaman apa yang mungkin kita bisa diskusikan atau bahas gitu. Permisi, saya ingin bertanya. Gih, Mas Haikal. Mas Haikal, silahkan Mas Haikal. Baik, saya mungkin ingin bertanya saya pernah membaca sebuah novel, web novel lebih tepatnya. Itu namanya Lord of the Mysteries. Nah, di web novel tersebut itu, gaya penceritaannya tersebut itu kan, apa ya, sangat deskriptif sekali gitu. Jadi, apa namanya, setiap scenes-nya itu mereka, atau penulisnya itu menggambarkan seperti halnya letak meja, warna meja dan lain-lain, terus apa yang terjadi dan lain-lain. Itu dengan gaya penulisan tersebut mungkin agak susah untuk saya membacanya. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwasannya dari perspektif studi narratologi tersebut, apakah ada macam-macam gaya penulisan narasi antara di sebuah novel, khususnya yang saya baca tersebut yang mana itu menggambarkan seluruh scene-nya yang sangat detail menurut saya sampai tidak perlu gitu loh. Jadi untuk melewati satu chapter saja itu saya agak kesusahan untuk melewatinya Ya, tersebut. Terima kasih. baik, langsung dijawab atau bagaimana, Mas? Baik, terima kasih Mas Haikal atas pertanyaannya. Bagaimana Mas Haris? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu atau gimana mungkin teman-teman? Dijawab langsung nggak apa-apa sih. Oh, monggo Mas Haris, silahkan Mungkin dijawab Mas. Mas Haikal, memang pengalaman Mas Haikal ini pernah saya alami ketika membaca sebuah novel. Eh, dalam penceritaan ya terutama ya. Ini mungkin juga kita lihat dari sisi terjemahan karya sastra itu sendiri ya, apakah bahasanya ini juga cenderung mempengaruhi atau tidak. Tapi dalam penceritaan pasti kita melihat dari sen atau aspek-aspek tertentu. Bahkan saya pernah mengalami kejadian bahwa tokoh atau penokohan itu tidak harus selalu orang atau berwujud human, tapi juga bisa seperti kursi, bisa seperti meja, atau benda-benda mati lain. Itu yang mungkin menjadi pemaknaan atau pemahaman yang mendalam ketika saya sendiri itu mendalami sebuah teks atau naratif itu sendiri.
contoh ada salah satu novel ya, oh apa judulnya itu. Di novel tersebut itu menceritakan terkait bagaimana tokoh atau penokohan itu tidak dihadirkan, melainkan semacam penceritaan narasi yang bergerak gitu. Jadi narator ini menceritakan terkait mungkin pengalamannya berlibur, pengalamannya bekerja dan sebagainya. Namun ia secara langsung itu mengamati point of view terkait benda-benda mati itu sendiri ketika ternyata ada hal-hal yang sangat interpretatif ketika kita memaknainya. Misalnya katakanlah kursi dan meja dan hal-hal lain yang kita dekati itu ternyata bisa kita maknai secara mendalam apa sih korelasinya dari benda-benda mati atau tokoh penokohan yang mungkin kok dibuat seperti ini dan sebagainya. Ini mungkin bisa kita lihat dari aspek apa namanya itu fantastik ya atau cerita fantasi itu yang dia itu seolah-olah itu berusaha untuk apa ya istilahnya itu menyadarkan pembaca bahwa ini adalah bahwa kita itu sedang berada di dunia fiksi gitu, bukan berada di pada realitas yang sebenarnya. Kita seakan itu di apa ya didorong untuk memahami terkait penceritaan-penceritaan yang mungkin kita sulit bayangkan gitu atau yang kita anggap sebenarnya itu ternyata itu hanyalah sebuah fantasi, hanya sebuah bahwa kita sejauh ini dalam pembacaan itu memahami secara betul bahwa ini adalah fiksi. Jadi ada hal-hal secara simbolik yang kita bisa interpretasikan mengenai alur flashback-nya atau mungkin tokoh penokohannya yang mungkin sangat bagi saya sangat nyeleneh ya. Tapi dalam pendefinisian dalam sebuah cerita penceritaan di era sekarang itu menurut saya itu tidak lagi terbatas ya, tidak lagi sempit ya kita melihat bahwa yang dinamakan tokohnya seperti ini, yang dinamakan alur itu seperti ini. Bahkan saya pernah mengikuti acara Mas Rubaya itu di Surabaya, yakni Majelis Sastra Urban, yang mana mereka itu menyelenggarakan acara bedah buku yang berhasil, yang itu didapatkan dari pengumpulan karya-karya teman-teman. Saya pernah membaca karyanya penyair gabus namanya Adnan Guntur itu yang berjudul Tubuh Mati Menyapa Dirinya Sendiri. Itu justru saya membacanya itu seakan-akan ini adalah sebuah puisi, tapi ketika saya dalami ini ternyata puisi yang bergerak gitu. Jadi dari aspek kata perkataannya itu ya cerpen, tapi dalam pembahasannya itu sangat puitis gitu. Dalam arti kita melihat tokoh penokohannya itu juga aneh juga gitu. Kayak misalnya tubuh tubuh yang lepas, tubuh yang menyala dan sebagainya. Itu seakan-akan siapa sudut pandang apa yang kita bisa deskripsikan secara konkret, apakah tokoh ini terlepas dengan tokoh yang lain ataukah tubuh apa namanya benda-benda mati atau sesuatu yang dideskripsikan itu menjadi hal yang hidup gitu secara simbolik ya dalam aspek naratif. Nah ini menjadi tantangan untuk kita lebih melihatnya secara relatif terkait relasi-relasi antar hal-hal yang mungkin kita maknai secara simbolik. Ini kira-kira apa sih apa namanya arah dari penceritaannya itu. Nah, ini mungkin bisa kita bedah dari aspek struktural terkait tokoh penokohan, korelasi antara benda hidup dengan benda hidup dengan benda mati dan sebagainya. Dan dari korelasi-korelasi ini kita bisa menibatkan mengenai pemahaman baru dalam penceritaan yang dihadirkan gitu. Jadi tidak hanya sebatas kita mendefinisikan cerita pendek atau novel itu sebagaimana yang kita pahami sekarang, tapi mungkin saja suatu saat ada penceritaan, ada pola penceritaan yang berubah-ubah atau berbeda. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk lebih melihatnya secara lebih kritis lagi. Mungkin seperti itu, Mas Haikal. Oke, terima kasih atas penyampaian jawabannya tadi. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ini ya, saya sedikit ingin diskusi dengan Mas Haris tentang Voyantus tadi, Mas Haris ya. Tadi menyebut tentang Voyantus. Kalau sepengalaman Mas Haris, Voyantus itu bisa dipakai untuk analisis sastra yang lebih mendalam tidak? Apa analisis macam apa yang bisa secara lebih mendalam dilakukan dengan Voyantus? Yang
Saya sudah beberapa kali menggunakan Voyant Tools, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke kuantitatif aspek ya dari sebuah teks gitu kan. Jadi frekuensi paling sering apa gitu kan. Kemudian berapa jumlah kata dalam satu teks dan seterusnya. Density apa sih vocabulary density atau word density-nya dan seterusnya. Kalau menurut Mas Haris nih analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan Voyant Tools itu apa aja gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab Prof. Mundi. Jadi pengalaman saya ketika menggunakan Voyant Tools itu, saya sebenarnya tidak melepaskannya begitu saja, Prof. Jadi ketika saya mengunduh teks atau PDF dan datanya itu muncul semua, saya tetap membaca aspek-aspek lain yang mungkin ada yang tidak terlihat. Misal katakanlah yang paling okopan ya contohnya itu di dalam novel Harta Pusaka Cinta Kertas dan Suya. Itu saya melihat itu yang paling banyak diceritakan itu adalah tokoh Cynthia. Gitu. Nah, saat saya melihat diagram pembesarannya itu dari Voyant Tools itu terlihat, saya mencoba untuk membacanya. Kira-kira tokoh Cynthia ini direpresentasikan seperti apa sih di dalam novel ini? Ternyata ketika saya dekati menggunakan aspek vokalisasi yang ini juga dari tesis saya dulu, Prof. Itu saya menemukan bahwa ada sesuatu yang ditekankan bahwa ternyata korelasi antara Cynthia dan ibu kandung atau ibunya Friska yang dia itu ditinggal merantau dan tidak ingin kembali ke tanah kampungnya karena merasa jengkel dan sebagainya. Si tokoh ini malah mendukung atau lebih dekat dengan lebih mudah beradaptasi di lingkungan neneknya itu sendiri di desa Minangkabau itu sendiri. Dan secara normatif dia itu setuju dengan aspek-aspek kebudayaan atau norma-norma yang berlaku yang dijunjung tinggi pada adat-adat kolonial itu sendiri. Jadi saya melihat dari satu persatu terkait korelasi-korelasi penceritaan itu seperti apa. Jadi saya tidak melepaskan begitu saja, Prof, terkait penceritaan yang berbeda dari satu yang lain sama yang lainnya itu. Jadi tetap saya menggunakan proses pembacaan. Hanya saja memang Voyant Tools ini membantunya kita bisa terpetakan lah, dalam arti kita bisa melihat kira-kira apa saja sih yang paling banyak dan kira-kira korelasinya seperti apa. Ini itu sebenarnya sangat membantu. Tapi perlu kita pahami bahwa kita juga tidak terlepas dengan pembacaan sebuah novel itu sendiri, pembacaan secara mendalam sehingga kita bisa lebih melihatnya secara detail gitu. Jadi Voyant Tools ini sebenarnya digunakan sebagai pemetaan istilahnya peristiwa-peristiwa tertentu atau pemetaan bacaan saat kita membaca kira-kira apa yang paling banyak itu apa dan korelasinya seperti apa ketika kita membacanya dan hal-hal apa yang disampaikan atau makna apa yang disampaikan dalam proses ketika kita membaca novel-novel tersebut gitu. Mungkin seperti itu, Prof. Jawaban. Oke, terima kasih. Kalau selain Voyant Tools yang Mas Haris bisa ini kan yang atau pernah dipakai untuk kajian teks yang sifatnya besar gitu ya, untuk kayak sastra yang gede gitu. Iya, Prof. Selain Voyant Tools apa? Saya juga itu, Prof. Kalau misalnya puisi itu saya sebenarnya juga pernah menggunakannya itu iseng-iseng, Prof. Jadi saya belum tahu nih kalau misalnya antara novel, cerpen yang berbentuk PDF atau puisi gitu. Kira-kira apakah ini ketika saya mengkaitkannya dengan puisi, misalnya saya mengunduhnya di dalam Voyant Tools, saya merasa bahwa apakah ada korelasinya terkait antara kata yang berulang-ulang ini ternyata memiliki makna-makna tertentu gitu. Nah, mungkin ini menjadi hal yang menarik. Tapi memang kelemahannya Voyant Tools itu bahwa tidak semua karya atau novel yang bisa kita baca itu bisa di PDF kan gitu. Jadi kan mungkin ada istilahnya semacam bobot filenya itu berapa dan kira-kira pas atau tidak untuk di upload melalui aplikasi Voyant Tools itu sendiri gitu. Jadi itu mungkin bisa kita pertimbangkan juga, Prof, untuk mengetahui kira-kira besar filenya berapa dan sebagainya, sehingga ketika kita bisa cocok dengan file tersebut itu bisa digunakan melalui Voyant Tools sendiri. Memang ada beberapa kelemahan juga sih Voyant Tools itu dalam penggunaannya.
Nggih. Oke, ya, 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 ya. Ada tools yang lain nggak yang direkomendasikan, Mas? Tools yang lain ya. Sementara ini yang paling dekat itu Voyant Tools, Prof, karena memang aplikasi ini yang biasanya digunakan oleh teman-teman sastra ketika membahas secara tekstual gitu. Tapi sepertinya ada aplikasi lain seperti AI, naratif yang mungkin itu menjadi, tapi ada konsekuensinya seperti ada premium pembayarannya dan sebagainya, itu yang mungkin bagi teman-teman mahasiswa itu kesulitan untuk mengaplikasikannya. Tapi kalau Voyanto ini kan biasanya langsung pada webnya itu, Prof. Jadi kan lebih mudah dan gratis untuk kita akses gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Prof. Munirahayu yang telah bertanya kepada Mas Haris. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Kak Ulan bisa ingin bertanya? Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf karena sebelumnya saya belum begitu memahami betul tentang ini. Kira-kira kalau menurut Mas Haris, adakah kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari ketika menggunakan teori naratologi ini dalam menganalisis sebuah makna dari sebuah cerita barangkali, karena menurut saya ini terbilang sedikit sulit dan mungkin agak cukup menjebak jika tidak begitu memahaminya dengan baik. Mungkin Mas Haris bisa berbagi soal hal-hal yang perlu dihindari ketika memakai teori ini. Terima kasih. Sebenarnya di sini lagi Mas ya. Sebenarnya untuk naratologi sendiri ini banyak sekali perspektif teori-teori yang kita gunakan gitu. Tergantung apa yang kita berusaha bedah di dalam satu penceritaan. Tapi ada hal yang perlu kita pahami bahwa teman-teman, ketika kita membaca sebuah novel itu dalam artian pembacaan gitu, mungkin pengalaman saya ya ketika membaca sebuah novel itu saya sendiri selalu membaca novel itu berulang-ulang bab gitu. Dalam arti ketika bab satu habis itu saya tidak berhenti untuk membaca selanjutnya. Tapi saya baca lagi. Kira-kira apa sih dari bab ini yang diceritakan kira-kira dalam satu bab ini misalnya. Dan saya tuh harus habis benar-benar paham satu bab ini tanpa saya lakukan kelanjutan lagi. Karena kenapa? Karena ketika saya melanjutkan dari satu bab ini ke bab yang lain tanpa berhenti, karena mungkin saya penasaran ya apa ya kelanjutannya itu, saya malah merasa terjebak dengan pemahaman atau perspektif yang mungkin tidak saya bayangkan ketika saya membaca ulang kembali dari bab pertama. Nah, ini mungkin menjadi solusi sih untuk Mbak Wulan ketika menggunakan pendekatan naratologi, yakni memang naratologi ini lebih mengedepankan aspek pemahaman kita yang mendalam terkait sebuah teks gitu. Jadi membaca itu tidak hanya sekali kita langsung berlanjut ke bab-bab yang lain, tapi bagaimana kita bisa memahami secara betul, secara detail mengenai tiap bab yang berusaha disampaikan dalam cerita penceritaan. Semisal saya menggunakan teorinya Jemet ya dalam konsepnya terkait frekuensi. Frekuensi ini kadang-kadang cerita ini peristiwa atau apa ya istilahnya itu. Istilah-istilah tertentu itu sering ditampilkan mungkin dalam satu bab ya, nggak hanya bab 2, bab 3, tapi mungkin satu bab penuh atau mungkin berlanjut ke bab 2. Nah, ini biasanya saya catat kira-kira berapa kali ini diceritakan di bab 1 kata-kata. Peristiwa ini kira-kira berapa kali dan potensinya apa gitu. Kalau kita bisa melihat secara durasi atau apa namanya itu, kalau konsepnya Janet itu terkait panjangnya cerita itu. Jadi panjangnya cerita itu semacam apa ya? Mungkin kalau teman-teman bayangkan itu semacam sebuah scene gitu. Misalnya katakanlah teman-teman baca
cerpen di awal ya. Bagaimana cerpen itu menceritakan apa namanya itu scene terkait senja, scene terkait apa saja di waktu senja kan terkesan berbelit-belit gitu. Itu masih di dalam durasi ya, durasi bukan dalam apa istilahnya itu cerita yang bergerak. Kalau cerita yang bergerak itu langsung ke tindakan. Tindakan apa setelah itu? Tindakan apa setelah ini? Nah itu. Nah biasanya itu saya mencatat hal-hal tersebut untuk melihat secara lebih detail kira-kira apa makna senja ini ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang mungkin terkait pemaknaan mengenai kematian atau kesedihan atau hal-hal yang bersifat tragis dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian misalnya saya berlanjut ke bab 2 dan ada scene semacam itu lagi. Nah, ini saya tandai, wah kira-kira pasti ini ada korelasi atau ada pemaknaan tertentu yang uh, kita bisa bayangkan ketika kita membacanya. Gitu. Itu biasanya. Jadi pengalaman saya ya Mbak Ulan itu memang membaca sebuah teks itu kita harus benar-benar kalau misalnya kita berlanjut ke bab-bab yang lain kita harus tuntas di bab 1 gitu, tuntas di bab 2 gitu. Itu yang kita lakukan ketika kita menggunakan perspektif narratologi karena pembacaan kita itu selalu berubah-ubah dalam setiap waktu demi waktu gitu. Bahkan saya sebagai peneliti sastra ya, pengalaman saya ketika membaca sebuah novel, saya membayangkan ingatan saya ketika setelah membaca itu, oh tokohnya seperti ini, tokohnya seperti ini. Nah, ketika saya baca lagi, kok seperti ini gitu. Kok seperti ini malahan. Ini kan apa ya, resepsi pembaca kita. Apalagi mungkin kalau sudah lama ya kita membaca novel tersebut itu, kita pasti memiliki pemahaman atau pemaknaan yang berbeda. Contoh simpelnya aja lah, mungkin di Facebook ya, teman-teman pernah membuat sebuah status tahun misalnya ketika SMP lah. Terus teman-teman baca lagi statusnya setelah lulus kuliah. Bagaimana teman-teman bayangkan status yang pernah teman-teman baca? Pasti ada perbedaan-perbedaan atau pemanaan-pemanaan yang kayak status Facebook ini kok yang saya buat ini kok terlalu lebay ya, terlalu ini ya. Nah, itu pasti muncul ingatan-ingatan seperti itu gitu atau pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terlepas dari proses pembacaan kita. Nah, karena itu pentingnya kita benar-benar memahami setiap penceritaan yang kita baca gitu tanpa itu kita akan kesulitan untuk menemukan pemahaman mendalam terkait relasi struktural teks dalam aspek-aspek atau studi literatur itu sendiri. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Mulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haris atas penyampaian jawaban dari pertanyaan dari Mbak Ulan. Bagaimana Mbak Ulan? Apakah puas dengan jawaban dari Mas Haris? Apakah ada feedback? Cukup baik, terima kasih Mas Haris. Terima kasih. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan masukan terkait dengan teori naratologi yang disampaikan oleh Mas Haris? Oke, oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya tarik beberapa kesimpulan bahwa sebagai penutup dari teori naratologi ini kita bisa melihat bahwa naratologi memberikan cara yang sistematis untuk memahami bagaimana sebuah cerita yang disusun dan disampaikan. Dengan menganalisis narator, alur, waktu, dan struktur naratif lainnya, kita bisa melihat lebih memahami makna di balik teks sastra yang kita baca tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Haris atas penyampaian materinya. Terima kasih Bu Mundi atas kata-kata sambutannya yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan acara selanjutnya itu dokumentasi mungkin bisa diambil oleh Mbak Ulan. Dokumentasi. Mohon untuk para peserta untuk menyalakan kameranya supaya kita pengambilan dokumentasi. Mungkin share screen-nya bisa Matikan. di-off-kan dulu ya. Oh ya. Oke. Oke.
Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf, boleh diulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, ulangi lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Prof. Terima Mundi. kasih Mas Haris. Nggih. Terima kasih Terima kasih Mbak saya Ula. Basul Fadil. Terima Mantap. kasih Haikal, Muhammad Haikal, Mbak Wafirotul Marhamah. Mbak Ula, terima kasih. Bisri. Saya tutup nggih. Terima kasih Muhammad Munif. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Oke, mari kita tutup acara kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mundi. Saya izin tutup nggih. Terima kasih Mas Haris. Oh. Waalaikumsalam.